Rara, seorang anak perempuan dengan mata berbinar seperti bintang. Tapi hatinya kadang ciut, penuh rasa takut yang terpendam. Dunia terasa terlalu besar, terlalu berisik. Dia sering merasa tersesat, seperti perahu kecil, terombang-ambing di lautan luas tak bertepi. Dia butuh jangkar. Seseorang yang tegar, seseorang yang baik hati, seseorang yang berbisik, kamu tidak sendirian. Dia kangen banget punya sahabat sejati. Lalu, ada Bayu. Bayu, namanya berarti angin, tapi dia lebih seperti angin sepoi-sepoi. Selalu ada, selalu tenang, senyumnya teduh, matanya penuh pengertian. Dia nggak pernah cari perhatian. Dia pokoknya ada aja. Ada buat Rara, dalam suka, dalam duka, selalu hadir dalam hidupnya. Bayangannya, tempat curhatnya, kekuatannya. Dia sahabat terbaiknya. Kisah mereka dimulai dengan sederhana. Waktu TK, warna-warni cerah, lagu-lagu yang riang. Suatu hari Rara lupa bawa bekal, air mata menggenang di matanya yang besar. Bayu melihat kesedihannya. Dia mendekat pelan-pelan. Dia menawarkan separuh rotinya. Tindakan kecil, hati yang besar. Rara tersenyum di tengah tangisnya. Sebuah ikatan terbentuk, tanpa kata. Sangat dalam. Hari itu perjalanan mereka dimulai bersama. Sejak hari itu, mereka tak terpisahkan. Kayak perangko sama amplop, selalu bersama. Lewat lutut yang lecet, dan berantem-berantem konyol masa kecil. Lewat rahasia yang dibagi, dan mimpi-mimpi yang dibisikkan. Bayu selalu tahu apa yang harus dikatakan padanya. Dia tahu cara membuat Rara tertawa sampai sakit perut. Dia tahu cara mengusir ketakutan tergelapnya. Dia lebih dari sekadar teman baginya. Dia adalah bagian dari jiwanya. Selalu. Atau begitulah kelihatannya di masa-masa polos itu. Tahun-tahun sekolah berlalu cepat, seperti daun-daun gugur ditiup angin. SMA membawa tantangan baru. Pelajaran lebih susah. Pelajaran matematika terasa seperti jaring laba-laba yang rumit dan mustahil. Rara kesulitan. Rasa frustrasi tumbuh di dalam dirinya. Bayu sabar. Sabar banget sama dia. Dia menjelaskan rumus-rumus yang bikin bingung. Berkali-kali. Suaranya tenang, selalu menenangkan. Dia tidak pernah menyerah pada Rara, sekalipun. Kamu pasti bisa, Rara, katanya dengan yakin. Dan karena Bayu percaya, Rara jadi percaya juga. Rara bermimpi tampil di panggung. Cahaya terang klub drama. Jantungnya berdebar kencang. Rasa gugup menguasainya. Gimana kalau gagal? Gimana kalau semua orang menertawakannya? Bayu melihat mimpi yang berkelip di matanya yang penuh harap. Dia mendorong Rara maju pelan-pelan. Ayo Rara, coba aja. Dia datang ke setiap latihan, setiap gladi resik, duduk diam di bayang-bayang, memperhatikannya. Kehadirannya yang tegar adalah keberanian Rara yang tersembunyi. Pendukungnya yang diam-diam tak tergoyahkan dan paling setia. Penggemar nomor satunya selalu dan selamanya. Hidup membawa badai yang tiba-tiba. Hujan tak terduga. Cinta monyet pertama bersemi seperti bunga rapuh, lalu layu, hati pun patah. Air mata diam-diam jatuh di malam hari. Rara merasakan pedihnya penolakan, rasa sakit karena kehilangan. Dunia tampak abu-abu, tidak ramah, dingin. Bayu ada di sana. Batu karang yang kokoh di lautan bergejolak. Dia mendengarkan berjam-jam, tanpa sepatah kata pun menghakimi. Dia menawarkan keheningan yang menenangkan, pelukan hangat penuh pengertian. Dia tahu kadang-kadang, kata-kata tidak diperlukan. Kehadirannya yang tenang sudah lebih dari cukup untuk menghibur. Mereka berbagi segalanya, harapan terdalam mereka, ketakutan tersembunyi mereka. Mimpi-mimpi dibisikkan pelan di bawah selimut bintang gemintang. Rahasia diceritakan dengan nada lirih penuh percaya. Aman bersama satu sama lain. Persahabatan mereka adalah ruang suci yang terlindungi. Dibangun di atas dasar kepercayaan. Di atas pengertian yang mendalam. Bayu mengenal jiwa Rara, setiap sudutnya. Dan Rara mengenal jiwanya. Tahu begitulah yang dia pikirkan. Ikatan mereka tampak tak terpatahkan. Abadi, selamanya. Hubungan yang ditenun oleh tangan takdir yang lembut. Atau begitulah kelihatannya bagi Rara saat itu. Masa kuliah tiba. Persimpangan jalan yang menakutkan. Kota yang berbeda memanggil mereka. Mimpi masa depan yang berbeda. Rara merasakan ketakutan yang menusuk. Rasa sakit yang dalam dan dingin. Memikirkan jarak di antara mereka sungguh tak tertahankan. Kehilangan Bayu? Itu sama sekali tak terpikirkan. Bayu tersenyum seperti biasa, senyumnya tenang dan penuh pengertian. Jarak itu cuma kata, Rara, katanya lembut. Persahabatan kita jauh lebih kuat dari sekadar kilometer. Dia berjanji akan tetap dekat, selalu di hatinya.
Dan Rara memegang erat janji berharga itu. Rara mengejar mimpinya dengan semangat. Menjadi seorang penulis, dia mencurahkan hati dan jiwanya ke lembaran-lembaran kertas yang tak terhitung jumlahnya. Surat penolakan datang, dingin, tidak pribadi. Keraguan mulai menyelinap di benaknya. Bayangan gelap yang mengerikan. Apa aku cukup baik? Apa ini semua kesalahan bodoh? Bayu meneleponnya. Setiap hari, tanpa pernah lupa. Suaranya seperti tali penyelamat yang terbentang melintasi jarak. Tulisanmu punya kekuatan besar, Rara. Teruslah menulis. Jangan biarkan siapapun meredupkan cahayamu yang terang. Keyakinannya pada kemampuan Rara tidak pernah goyah sedetik pun. Lalu kegelapan yang sesungguhnya datang. Tiba-tiba, tak terduga, ibu Rara yang tercinta sakit parah. Dunia seakan berhenti berputar. Ketakutan mencengkeram hati Rara yang rapuh. Dia merasa sangat kecil, sangat tidak berdaya dan sendirian. Bayu muncul saat itu, seolah dia merasakan keputusasaan Rara dengan sihir. Dia menyetir berjam-jam untuk ada di sisinya. Dia mengurus kunjungan rumah sakit yang sulit. Dia memasak makanan sederhana. Dia menggenggam tangan Rara erat. Dia dengan lembut menyeka air matanya. Dia adalah kekuatannya yang tak tergoyahkan saat Rara tak punya kekuatan lagi. Tiang penyangganya yang kokoh di tengah badai yang mengamuk. Perlahan syukurlah cahaya kembali. Ibunya sembuh. Dan buku pertama Rara akhirnya terbit. Kemenangan kecil yang pribadi, mimpi yang terwujud akhirnya. Hatinya meluap dengan rasa syukur dan sukacita yang besar. Orang pertama yang dia telepon untuk berbagi kabar adalah Bayu. Kegembiraannya untuk Rara tulus, murni, sama sekali tidak egois. Dia merayakan kesuksesan Rara seolah-olah itu kesuksesannya sendiri. Aku selalu tahu kamu bisa, Rara, katanya, suaranya hangat. Kebanggaan tulusnya atas pencapaian Rara bersinar begitu terang. Bukti nyata ikatan mereka yang dalam dan langgeng. Tahun-tahun mengalir seperti sungai yang berkelok lembut. Rara menjadi penulis terkenal. Kata-katanya menyentuh banyak hati. Dia sering teringat Bayu, sosoknya yang tetap, jangkarnya, dukungannya yang tak tergoyahkan, melodi indah tanpa suara dalam hidupnya. Dia memutuskan buku berikutnya akan didedikasikan untuk Bayu. Dedikasi yang tulus dari hati. Ucapan terima kasih yang mendalam. Untuk segalanya. Karena menjadi satu-satunya teman yang tidak pernah meninggalkannya. Yang selalu percaya padanya apapun yang terjadi. Yang selalu ada untuknya. Dia pantas mendapatkan lebih dari sekadar kata-kata di atas kertas. Dia ingin foto khusus untuk halaman dedikasi buku itu. Foto dari masa kecil mereka, polos, manis, murni. Dia teringat sebuah kotak tua berdebu, kotak Bayu. Bayu menitipkannya sudah lama sekali. Tolong simpan ini baik-baik ya Rara, katanya sambil tersenyum. Rara belum pernah membukanya selama bertahun-tahun ini. Sekarang rasanya waktu yang tepat untuk melihat isinya. Perjalanan nostalgia ke kenangan bersama mereka yang paling berharga. Atau begitulah yang dia kira perjalanan ini akan terjadi. Dia akan menemukan sesuatu yang lebih. Di dalam kotak itu, di bawah gambar-gambar lama dan pernak-pernik yang terlupakan. Dia menemukan buku harian kecil, usang, dan pudar. Bukan buku harian Bayu. Itu buku harian lamanya sendiri. Yang dia kira sudah hilang selamanya. Halaman-halamannya yang rapuh, penuh dengan tulisan tangannya waktu kecil. Cerita tentang dunianya yang kecil. Mimpi-mimpinya yang sederhana dan polos. Tapi ada sesuatu yang lain juga di sana. Tak terduga, tinta pudar. Tinta pudar, tulisan tangan yang berbeda, lebih tua. Catatan-catatan kecil diselipkan dengan hati-hati di antara tulisannya. Kata-kata yang terasa anehnya sangat akrab baginya. Catatan itu dari Kak Rama, kakak laki-lakinya yang tercinta. Dia meninggal saat Rara baru berusia 5 tahun. Terlalu muda, sebelum Rara benar-benar mengenalnya. Sebelum dia punya banyak kenangan. Catatan itu adalah kata-katanya yang berharga. Harapan penuh kasihnya untuk Rara. Jadilah pemberani, adik kecil. Selalu kejar mimpimu. Ini adalah kalimat-kalimat yang sering diucapkan Bayu padanya. Berkali-kali. Lalu, kebenaran itu tersingkap. Seperti gelombang lembut yang menghanyutkan. Bayu. Bayunya. Dia adalah cinta abadi Kak Rama untuknya. Kehadiran menenangkan yang tanpa sadar diciptakan oleh hatinya yang masih kecil. Selalu di sampingnya. Dibimbing oleh tangan penuh kasih yang tak terlihat.